saya Putri Wulan dan teman-teman kelas 11 IPA siap mendukung Ibu Vivi dalam kegiatan praktek uji kinerja pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurlika Meliani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dari jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Kimia di Universitas. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMAS Muhammadiyah Kota Ternate, Kabupaten Ternate, Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Oke. Nanti baru Ibu ambil absen. Oke, jadi hari ini pertemuan kita kali ini sangat spesial sekali karena pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum. Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, maka sebelum kita mengawali pembelajaran, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran harus selalu diawali dengan berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa masuk dan bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absensi dulu. Tanggal 13 Desember. Alifia Maulani, Asriani Mahdi, Hadir Ibu. Fatih Muhammad Saputra, Hadir Ibu. Nur Aulia, Putri Bulan, Siti Hairia, Siti Zara. Masih sakit? Kalian sudah jenguk belum? Oke, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit cepat sembuh dan bisa kembali lagi bersama kita di sekolah. Tera Dinda hadir, Juliana hadir, Alda hadir. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Nah, Ibu berikan beberapa gambar
Coba kalian perhatikan. Nah, ada dua gambar. Sayur manakah yang lebih awet? Yang mana? Yang di kulkas. Oke. Terus gambar yang berikut. Bahan ini ada gambar apa yang pertama? Kulkas. Terus yang kedua? Kayu yang terbakar. Nah, dari kedua bahan tersebut manakah yang lebih mudah terbakar? Kulkas yang dibakar. Oke, selanjutnya ada dua gambar juga. Gambar yang pertama apa? Kembang api. Yang kedua? Besi yang berkarat. Nah, dari kedua gambar itu manakah yang reaksinya terjadi lebih cepat? Kembang api. Oke. Nah, jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut itu merupakan contoh reaksi kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sudah pernah melihatnya kan? Nah, dari peristiwa tersebut ternyata berdasarkan waktunya itu ada reaksi yang membutuhkan waktu. Nah, ada yang membutuhkan waktu sangat lama, ada yang membutuhkan waktu sangat cepat, dan ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, kira-kira dari beberapa gambar yang tadi, peristiwa manakah yang berlangsung sangat cepat? Pembakaran kertas dan kembang api. Terus manakah yang prosesnya terjadi lama? Dan pembakaran kayu. Nah, jadi proses manakah yang sangat lama? Perkaratan besi. Dari beberapa peristiwa yang sudah Ibu tayangkan tadi, apa sih yang lebih cepat lambatnya suatu reaksi? Suhu tadi, karena sayur yang ada di kulkas dan sayur yang berada di luar kulkas. Oke, berarti kalian paham. Nah, dari sini, dari beberapa peristiwa-peristiwa tadi, nanti sebentar kita akan lebih memahaminya dengan kita melakukan percobaan supaya kalian bisa lihat secara langsung hasil dari suatu reaksi itu pengaruhnya di apa gitu. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang lebih lanjut, Ibu mau kasih kalian motivasi terlebih dahulu. Nah, motivasinya apa? Jadi motivasinya ini untuk aku, untuk kamu, dan untuk kita semua. Jadi apa motivasinya? Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Jadi kalau kita mau sukses ke depan, maka kita harus memulainya dari mana? Dari hari ini, atau mulai dari sekarang kita rubah menjadi lebih baik agar kita menjadi orang yang lebih sukses. Intinya adalah kita belajar disiplin mulai dari sekarang. Karena sukses itu dilihat dari kedisiplinan kita. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau bisa Ibu lanjutkan. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, itu yang pertama adalah Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, Ibu harapkan juga kalian dapat mengidentifikasi pengaruh luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbuhan. Nah, yang ketiga, kalian bisa melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang keempat adalah kalian dapat menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sampai sini paham? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan. Nah, jadi ada hal-hal yang akan dinilai pada pertemuan kali ini. Ada 3 penilaian
dari sopan santun kalian dan sampai kejujuran kalian juga Ibu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah penilaian kognitif. Itu Ibu ambil dari kalian melakukan pengamatan pada percobaan. Terus yang kedua adalah tes tertulis, itu nanti dalam bentuk pretest dan post-test yang akan Ibu kasih dalam bentuk Google Form. Yang ketiga adalah yang psikomotorik. Yang Ibu nilai adalah keterampilan kalian dalam berkolaborasi, melakukan percobaan dan mempresentasikan hasil. Paham sampai sini? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita kerjakan soal dulu. Nah, link ini Ibu sudah bagikan di grup kelas kalian di Google Classroom, dan Ibu juga sudah bagikan pada grup WhatsApp kalian. Silahkan kalian klik link pretestnya sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, silahkan lepas HP kalian dulu. Nanti Ibu arahkan kalian pegang HP, baru pegang HP lagi. Oke? Bisa? Oke. Sekarang Ibu bagi kalian kelompok dulu. Nah, untuk kelompok pertama adalah kelompok konsentrasi dan kelompok katalis. Itu ada Alivia, ada Putri Bulan, ada Alda Fitriani, ada Siti Hairia, dan ada Fatih. Itu duduknya nanti di sebelah kanannya Ibu. Silahkan kalian duduk di masing-masing kelompok. Coba amati gambar yang sudah Ibu tayangkan di depan. Ini ada berapa gambar? 3. Ada 3. Gambar yang pertama tentang apa ini? Balon yang mengembang. Terus yang kedua ada gambar apa ini? Gambar yang ketiga? Apel yang sudah diiris terus kena angin, ya warnanya berubah berwarna coklat. Coba kalian amati dulu ketiga gambar ini. Nah, coba amati dulu. Sudah? Sudah. Oke, amati baik-baik ya. Nah, dari beberapa gambar tadi, buatlah beberapa pertanyaan yang muncul di benak kalian mengenai proses terjadinya gambar tersebut. Kenapa proses tersebut bisa terjadi? Silahkan kalian buat pertanyaan, tulis di buku sekarang. Per kelompok, jadi kalian diskusi. Yang menyebabkan balon tersebut biasanya bagaimana? Balon tersebut mengembang. Ibu akan bagi LKPD dulu dan beberapa modul, tapi Ibu juga sudah kasih link LKPD-nya dengan link modulnya atau bahan ajarnya di grup WhatsApp kalian atau di kelas GCR kalian.
Nanti kalian bisa langsung buka, tapi untuk mengantisipasi terjadinya gangguan internet, maka ibu bagi juga yang dalam bentuk hard copy-nya. Untuk kelompok 1, ini LKPD-nya. Ini ada. Ini kelompok 2. Ini LKPD-nya. Ibu kasih satu tayangan video dulu untuk membantu kalian nanti dalam menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Coba ibu minta kalian untuk perhatikan dulu di depan, untuk simak video yang ibu kasih. Yang di belakang bisa lihat ini? Bisa. Oke. Halo semua, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait teori tumbukan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk produk baru. Itu dikarenakan tumbukan molekul reaktan atau bereaksi. Itu sebabnya laju reaksi kimia kalau kita perhatikan sangatlah beragam. Ada yang lajunya cepat, ada juga yang lajunya lambat. Nah, jika dibandingkan pada gambar ini, menurutmu mana kira-kira reaksi kimia yang memiliki laju yang lebih cepat atau lebih lambat? Oke, ya betul ya. Pasti kalian menjawab tapi kayaknya. Kira-kira kenapa ya laju reaksinya bisa berbeda? Nah, kita bahas pada teori tumbukan. Nah, jadi tumbukan merupakan tabrakan dua molekul atau lebih pada satu titik permukaan. Tumbukan itu dapat menghasilkan reaksi kimia. Kenapa? Karena tumbukan antar molekul dapat menyebabkan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru yang disebut protein. Namun ingat, tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi kimia. Oleh karena itu, tumbukan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tumbukan efektif dan kedua tumbukan tidak efektif. Jadi video tadi itu bisa kalian jadikan referensi untuk nanti kalian menyelesaikan LKPD. Sudah dicatat yang bagian penting-penting? Sudah? Oke, sekarang kita lanjut melakukan praktikum. Jadi di sini ibu akan menilai kalian, jadi ibu harap kerjasamanya kalian dalam berkolaborasi itu kalian jaga supaya nilainya per masing-masing kelompok bisa bagus semua. Dan sebelum melakukan praktikum, silakan kalian untuk bagi tugasnya biar semua kebagian. Silakan kalian percobaan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dikasih. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang masih bingung atau ada yang kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan langsung ke ibu. Bisa dipahami nih sambil kalian melakukan percobaan dengan ibu? Kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah kalian kekurangan referensi, ibu bebaskan kalian menggunakan HP untuk mencari berbagai referensi atau literatur di internet. Bisa? Bisa, ibu. Oke. Terus ibu kan juga sudah kasih link modulnya. Itu ada beberapa video yang kalian bisa
tabel pengamatan biar nanti nggak lupa hasilnya apa. Ini di sini ibu sambil menilai. Untuk kelompok 1 tolong perhatikan kelompok 2 yang mau presentasi. Untuk kelompok 1 Ibu persilahkan berikan presentasi terbaik kalian di pertemuan kali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivian Nureka sebagai guru kimia dan teman-teman yang seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang luas permukaan. Jadi pas percobaan ini kita menggunakan dua gelas dengan cangkang. Nah, satu cangkang itu dihaluskan sampai sangat halus dan satu cangkang lagi itu dihancurkan tapi tidak sehalus seperti cangkang yang pertama. Nah,
kedua gelas itu yang sudah terisi cangkang dimasukkan 2 cuka dengan masing-masing. Jadi sini 2 cuka, di sini juga 2 cuka. Nah, setelah kita masukkan cuka, sudah mulai ada reaksi yang muncul. Saat dimasukkan, cangkang yang halus itu lagi gelembung yang lebih banyak dan lebih cepat. Sedangkan cangkang yang kasar itu gelembungnya yang naik itu sangat sedikit dan lama. Gelembung yang di dasar gelas ini yang halus itu lebih sedikit, tapi di gelembung yang kasar ini gelembungnya lebih banyak di bawah, tapi tidak naik ke atas. Jadi kesimpulannya adalah semakin kecil luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi, dan semakin besar luas permukaan, maka semakin lama laju reaksi ini. Makanya dia lama. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih luas daripada yang halus. Apabila semakin kecil luas permukaan tidak tersentuh, maka semakin kecil tumpukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada teman saya yang pertama. Jadi pertanyaan saya itu kenapa pada cangkang telur yang kasar gelembungnya tidak naik ke atas permukaan, melainkan ada di bawah? Mungkin itu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan dari yang akan dijawab oleh materi 1. Menurut pengamatan saya, itu kenapa? Karena saat ditaruh ini cangkang halus itu kan halus nih, jadi itu lebih ringan daripada cangkang yang kasar. Jadi cangkang yang kasar tuh lebih dominannya di bawah, maksudnya kayak jatuh ke bawah. Sedangkan yang halus lebih di atas. Nah, makanya gelembung itu lebih banyak di bawah. Kenapa? Karena gelembungnya tuh menempel di cangkangnya. Nah, sedangkan yang halus kenapa dia lebih banyak ke atas? Karena cangkangnya kan kecil, luas permukaannya tuh kecil, jadi gampang terangkat ke atas dengan gelembung-gelembung itu. Jadi gelembung yang di bawah itu sedikit karena lebih banyak ke atas. Baik, apakah saudara Alifius asal dari Alifius sudah paham? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, yaitu tentang luas permukaan dan suhu. Oke, dan selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil percobaan yang sudah kalian dapatkan. Untuk kelompok 1, Ibu persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah menjawab salam dari kami. Semoga yang menjawab masuk surga dan tidak menjawab masuk angin. Masya Allah. Oke. Yang terhormat Ibu Vivi Nur Eka SD selaku guru kimia, terima kasih juga telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Oke, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak kenal janganlah sayang. Jadi izinkan saya berkenalan dulu. Saya kebetulan selaku moderator pemateri pertama atas nama Revia Maulani, pemateri kedua atas nama Fabi dan Fitrian Guntur, dan anggotanya adalah Ada Fitriani dan Siti Hediawan. Untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kepada pemateri pertama karena nanti kalau tambah lama nanti yang lainnya dia bersemangat. Silakan. Para moderator telah memberikan waktu menjelaskan hasil diskusi. Jadi di sini tuh alat dan bahan yang kami gunakan untuk percobaan yang pertama itu konsentrasi itu ada cuka, soda kue, dan balon. Yang pertama, yang di sini yang balon biru ini kami masukkan
cuka sebanyak 40 ml dan baking soda sebanyak 1 sendok. Dan sedangkan balon yang merah ini kami masukkan cukanya sama 40 ml, tapi baking sodanya kami masukkan 2 sendok. Untuk yang balon pertama saat kami masukkan 1 sendok baking soda tuh pada detik ke 34 atau 25 gelembung berhenti naik di balon dan balonnya membesar dengan cepat, dan waktu itu juga balonnya berhenti membesar. Dan yang 2 sendok baking soda itu pada menit ke-2 dan detik ke-57 gelembung berhenti naik dan balon membesar secara lambat. Tetapi balon kedua itu lebih besar daripada balon yang pertama. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari konsentrasi itu karena cuka mengandung CH3COOH yang bersifat asam, sedangkan baking soda mengandung NaHCO3 yang bersifat basa. Ketika senyawa yang bersifat asam dicampurkan dengan senyawa yang bersifat basa, maka akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol. Gelembung-gelembung tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga menyebabkan balon yang tadinya kecil menjadi besar sampai tidak ada gelembung lagi. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya mengakhiri diskusi ini. Terima kasih telah mendengar diskusi kami dan penjelasan dari kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya berpantun. Kalau jalan injak bumi, kalau terbang injak awan. Sekian dari kami, ayo tepuk semua yang datang. Jadi tadi kedua pemateri kita kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyelesaikan presentasi dengan sangat baik, dan kalian juga sudah membawakan presentasi dengan kelebihan masing-masing. Jadi kelompok 1 kelebihannya dengan membawakan pantun supaya tidak membosankan, dan kelompok 2 juga sama. Kelompok 2 juga membawakan presentasinya dengan karakter yang berbeda. Jadi berikan aplaus untuk kita semua. Mau tanya kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Ketika kalian tadi melakukan percobaan dan melakukan diskusi dengan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di LKPD, apakah kalian ada kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan semua itu? Jadi tadi kalian melakukan percobaan dan menyelesaikan permasalahan, apakah jawaban dari permasalahan yang kalian sudah temukan tadi berbeda dengan konsep yang tadi sudah disampaikan di awal kita pertemuan? Tidak. Jadi sama dengan teori ya? Sebelum kita melangkah ke kesimpulan, nanti kita melakukan kesimpulan secara bersama-sama. Ibu mau tanya lagi kepada kalian nih. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Terus apa lagi? Seru. Karena kenapa? Karena mendapatkan pembelajaran yang berbeda. Karena mendapatkan pembelajaran yang berbeda. Selain itu apa lagi? Melakukan praktikum. Terus kalian juga bisa berdiskusi dengan sangat baik. Oke, selain itu juga kalian bisa memanfaatkan teknologi dengan sangat baik. Nah, sekarang Ibu minta kepada setiap masing-masing kelompok kalian berikan kesimpulan dari pertama hingga akhir yang sudah kalian temukan tadi. Silahkan untuk kelompok pertama berikan kesimpulan terbaik yang kalian sudah dapatkan di awal pembelajaran hingga akhir. Untuk kelompok 1, Ibu persilahkan. Siapa yang membawakan kesimpulan? Oke, silakan Alifia untuk berikan kesimpulan terbaik dari kelompok 1. Mungkin yang kami belajar pada hari ini tentang laju reaksi. Laju reaksi sendiri
adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Dan di dalam laju reaksi itu ada 4 faktor yang mempengaruhinya, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Mungkin itu saja. Oke. Kelompok 1 sudah memberikan kesimpulan, dan selanjutnya untuk kelompok 2, Ibu persilakan satu perwakilan dari kalian untuk membawakan kesimpulan terbaik kalian. Silakan, siapa? Oke. Baik, semakin kecil luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi, dan semakin besar luas permukaan, maka semakin lama laju reaksi. Apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Terus yang kedua, yang mana tentang suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel tersebut semakin cepat. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah menuntaskan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang sudah ada di awal tadi. Jadi yang paling penting adalah kalian bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang harus kalian ingat adalah laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi dari suatu reaktan atau produk per satuan waktu. Jadi ada berapa tadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama, luas permukaan. Kedua, konsentrasi. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, katalis. Tapi kalian lupa satu konsep. Jadi tadi sudah dipelajari tentang teori tumbukan. Jadi yang harus kalian ingat di sini adalah jika dalam suatu reaksi itu terjadi tumbukan yang efektif, maka disitulah akan mengalami suatu laju reaksi. Silakan kalian buka link post testnya, mengerjakan post tes. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Nanti jangan lupa LKPD pembelajaran, silakan kalian kumpulkan biar tidak lupa. Sudah? Nah kalau sudah, karena kita sudah di akhir pembelajaran, maka sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu minta satu perwakilan dari kalian untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa. Siapa yang mau? Oke, silahkan Putri. Untuk kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan. Aktivitas apapun itu kita harus mengakhirinya juga dengan berdoa supaya ilmu yang kita sudah dapat itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ibu akan lanjutkan pertemuan kita pada minggu depan. Ibu akan memberikan materi tentang orde reaksi. Jadi tetap semangat belajar supaya pertemuan berikutnya kalian bisa menjadi peserta didik yang lebih baik lagi. Oke? Sudah paham semuanya? Kalau sudah, maka Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Di sini kita sama-sama saling belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.